Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Dalam rangkaian renungan minggu ini yang berada dalam tema pengharapan dalam Kristus, maka pada hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, hidup dalam terang Kristus. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang menghadap hadirat-Mu memohonkan belas kasihan dan kemurahan-Mu untuk menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Saudara, tentu kita semua sepakat dengan pernyataan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak hanya sebatas KTP tertulis beragama Kristen atau sudah menerima sakramen baptis. Sakramen baptis memang sebagai meterai dan karena itu dipakai sebagai dasar pencatatan agama dalam KTP. Namun sakramen baptis ketika tidak disertai dengan mempercayakan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, maka hanya berhenti dalam sebuah tindakan ritual tanpa makna. Menjadi orang Kristen itu berawal dari sebuah pertobatan dengan meninggalkan kehidupan yang lama agar dapat memulai kehidupan yang baru dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena itu, menjadi orang Kristen akan terlihatkan adanya perubahan hidup dari kehidupan yang mengandalkan diri dan dunia menjadi sebuah kehidupan yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Kehidupan yang mempercayakan Tuhan di sini adalah dalam kerangka untuk dibentuk dan dipelengkapi menjadi ciptaan yang baru. Di sini dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat karena proses pembentukan Tuhan bukanlah seperti membalikkan tangan, namun melalui proses yang panjang, melelahkan, dan bahkan tak jarang menyakitkan. Namun dalam semua proses yang kita jalani tersebut, Tuhan akan terus menyertai dan menguatkan kita sehingga kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Dan pada sisi yang lain, kita juga harus melekat pada Tuhan sehingga semakin dimampukan untuk merasakan kehadiran dan karyanya saat kita sedang menjalani proses pembentukannya. Saudara, kehidupan seperti inilah yang ditambahkan oleh Paulus terjadi pada kehidupan jemaat di Efesus. Dan juga hal yang sama itulah yang diinginkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah kehidupan yang berubah secara signifikan. Kalau semula mereka berada dalam kegelapan, maka sejak mereka mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka kehidupan mereka mengalami perubahan menjadi anak-anak terang. Salah satu indikasi kehidupan kita mengalami perubahan adalah kalau semula kehidupan kita yang lama hanya memuaskan nafsu duniawi, namun sekarang kehidupannya mencerminkan karakter Kristus yang dilihatkan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kalau dulu melakukan segala sesuatunya dan bahkan menikmati dosa, kebohongan, dan kebencian, namun sekarang menjauhkan diri dari perbuatan kegelapan seperti dosa, kebohongan, dan kebencian. Saudara, dalam kehidupan yang mengalami pembaharuan dan perubahan inilah, maka kehidupan itu akan menarik perhatian. Sebab dalam banyaknya dosa yang dilakukan di sekitar kita, namun kita mampu memberikan kualitas kehidupan yang berbeda, kehidupan yang memancarkan Allah. Dan kehidupan ini yang menarik banyak orang. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan atas kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merenungkan. Sudahkah kita hidup sebagai anak-anak terang? Dan inspirasi apakah yang telah kita berikan kepada dunia melalui kehidupan kita? Perubahan-perubahan apakah yang telah terjadi dalam kehidupan kita? Dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang dunia yang menerangi setiap kegelapan. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dan memanggil kami untuk hidup dalam terang-Mu. Oleh karena itu, tolonglah kami agar mampu mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-30. Dan bagi saudara yang berpuasa atau menjalankan tarak, selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.